Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudara sekalian. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan fenomena pengetahuan di dalam filsafat ya. Eh, Setidaknya ada beberapa poin yang akan saya sampaikan kepada saudara sekalian. Pertama adalah definisi pengetahuan itu sendiri, kemudian yang kedua sifat pengetahuan, dan yang ketiga adalah sumber pengetahuan, kelima adalah jenis pengetahuan, dan yang terakhir adalah usaha manusia di dalam memahami dunia. Nah, saudara sekalian, ketika kita mendiskusikan atau membicarakan tentang definisi, sebenarnya banyak lagi-lagi di dalam filsafat itu definisi menjadi poin penting. Mesti akan merujuk kepada satu secara etimologi atau dalam bahasa Indonesianya itu secara kebahasaan atau dalam bahasa Arab itu lughatan, kemudian yang kedua secara terminologi atau secara istilah atau dalam bahasa Arab itu istilahan. Begitu juga dengan pengetahuan. Nah, secara etimologi eh, bahasa atau ilmu pengetahuan itu sendiri dalam bahasa Inggris adalah knowledge, pengetahuan. Kemudian secara terminologi, sebagaimana saya kutip dari salah seorang tokoh bernama Siddiq Al-Jabbar menjelaskan bahwa pengetahuan adalah apa yang diketahui atau hasil pekerjaan tahu. Nah, ini apa yang diketahui dan hasil pekerjaan tahu. Nah, pekerjaan tahu tersebut adalah hasil dari kenal, sadar, kemudian insaf, mengerti dan pandai. Karena memang orang yang memang tidak tahu atau pekerjaan tahu itu kadang-kadang kalau memang dia tidak tahu, dia tidak akan mengalami hal ini. Nah, saudara sekalian, pengetahuan itu adalah semua milik atau isi pikiran. Nah, kemudian juga pengertian lain adalah pengetahuan adalah suatu istilah yang digunakan untuk mengatakan apabila seseorang mengenal tentang sesuatu. Nah, pengetahuannya itu sendiri terdiri dari unsur yang mengetahui, kemudian hal yang ingin diketahui, dan ketiga adalah kesadaran mengenai hal yang ingin diketahui tersebut. Ini penting, paling tidak 3 poin ini yang kemudian menghasilkan proses tahu. Satu, unsur yang mengetahui, dua, hal yang ingin diketahui, dan yang ketiga adalah kesadaran mengetahui hal yang ingin diketahui tersebut. Kemudian ada juga yang menjelaskan bahwa pengetahuan selalu menuntut adanya subjek yang mempunyai kesadaran untuk mengetahui tentang sesuatu dari objek sebagai hal yang ingin diketahuinya. Ini adalah definisi dari pengetahuan. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang kemudian melintasi suatu tempat kemudian tidak sadar? Nah, itu tidak dikatakan sebagai dia tahu. Karena tahu itu harus dengan menggunakan kesadaran penuh. Nah, saudara sekalian, bagaimana dengan ilmu pengetahuan? Kalau tadi kita mengatakan pengetahuan, sekarang ilmu pengetahuan. Ilmu itu dari bahasa Arab, yang kemudian ilmu itu sendiri jadi alima ya'lamu ilman, mengerti, memahami benar-benar. Kemudian dalam batasan bahasa Inggris itu kemudian disebut dengan istilah science, yang kemudian menjadi bahasa Indonesia juga menjadi science, S-A-I-N. Nah, kemudian sinonim yang paling dekat dengan bahasa Yunani adalah episteme. Jadi science atau episteme itu berbeda dengan knowledge ya. Nah, dalam bahasa Indonesia saudara sekalian, pengetahuan, ilmu pengetahuan atau ilmu itu adalah pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode-metode tertentu yang didapat dan digunakan untuk menerangkan gejala-gejala tertentu di bidang pengetahuan itu. Itu ilmu. Begitu juga nanti yang disebutkan oleh Muhammad Hatta maupun oleh Karl Pearson misalnya, itu kurang lebih memiliki penjelasan yang sama. Nah, saudara sekalian, di dalam pengetahuan itu memiliki ada sifat-sifat pengetahuan. Ada sifat a priori dan a posteriori. Nah, sifat a priori atau sifat pengetahuan a priori adalah pengetahuan yang terjadi apa adanya atau melalui pengalaman, baik pengalaman indera maupun pengalaman batin. Itu a priori. Sedangkan pengetahuan yang bersifat a posteriori itu pengetahuan yang terjadi karena adanya pengalaman, pengetahuan, dan ini bertumbuh pada kenyataan objektif. Itu sifat dari pengetahuan itu sendiri. Jadi ada 2 poin, a priori dan a posteriori, yang kedua-duanya berbasiskan pada pijakan yang berbeda. Nah, kemudian sumber
pengetahuan itu sendiri saudara sekalian, Anda bisa memperhatikan secara detail, paling tidak itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Setidaknya ada 7 yang menjadi sumber. Pertama, pengalaman indera atau sense experience. Nah, dalam hal ini, indera merupakan alat untuk menyerap segala sesuatu objek yang ada di luar diri kita. Yang kemudian yang kedua, indera bermulanya pengetahuan. Kadang-kadang seorang itu bisa menjelaskan bahwa ada benda kristal berwarna putih, kemudian dijilat, kemudian dan terasa oh ini asin, maka orang kemudian mengatakan oh itu garam, dan seterusnya. Pengetahuan indrawi sebagai pengetahuan yang benar, yang kemudian nanti akan muncul yang empirisisme dan positivisme. Mereka tidak mau hal-hal di luar yang tidak kelihatan itu sebagai pengetahuan. Nah, kemudian yang ketiga, saudara sekalian, maksudnya yang keempat, berdasarkan pengalaman yang konkret. Kemudian dikembangkan melalui paham empirisme, betul. Dan yang terakhir adalah menggunakan metode induktif dalam menyusun pengetahuannya. Induktif itu dari yang sifatnya khusus kemudian menjadi umum. Nah, saudara sekalian, bagaimana sumber pengetahuan itu sendiri? Sumber pengetahuan juga ada sumber dari nalar. Saya mungkin hanya akan membacakan sebagian saja. Nalar adalah corak berpikir dengan menggabungkan dua pemikiran atau lebih untuk mendapatkan pengetahuan baru. Ini nalar, yang dalam bahasa kita mungkin lebih dekat dengan akal atau rasio ya. Kemudian yang kedua, sumber pengetahuan dari otoritas dan intuisi. Ini ingin saya bacakan secara lebih lengkap supaya Anda tidak gagal paham begitu, bahwa otoritas atau authority, kekuasaan sah dimiliki oleh seseorang dan diakui oleh kelompoknya. Otoritas menjadi salah satu sumber pengetahuan karena kelompoknya memiliki pengetahuan melalui seorang yang mempunyai kewibawaan dalam pengetahuannya. Seorang dukun bayi dipercaya membantu proses pelahiran seorang ibu yang hamil. Itu berbeda dengan orang yang hanya sekedar membantu proses kelahiran tanpa pengetahuan tentang dukun bayi. Dan seorang dukun bayi ini dianggap memiliki otoritas. Dari mana dia mendapatkan itu soal nanti ada pembicaraan yang lain lagi. Yang kedua adalah intuisi atau intuition, kemampuan yang ada pada diri manusia sebagai proses kejiwaan tanpa suatu rangsangan atau stimulus yang mampu untuk membuat pernyataan yang berupa pengetahuan. Intuisi ini merupakan pengetahuan yang didapatkan tanpa melalui proses penalaran tertentu. Bisa melalui mimpi atau bisa melalui apa gitu, yang kadang-kadang itu juga nanti masuk dalam wilayah pengalaman-pengalaman rohani. Kemudian intuisi bersifat personal dan tidak bisa diramalkan sebagai dasar untuk menyusun pengetahuan secara teratur. Maka intuisi itu tidak bisa diandalkan. Yang dalam beberapa kelompok masyarakat kadang-kadang oh itu menurut saya jari ini dan seterusnya, dan itu nggak bisa diandalkan. Nah, saudara sekalian, kemudian kalau yang pertama tadi sumber nalar, kedua yang sumber otoritas dan intuisi, dan yang berikutnya adalah sumber wahyu dan keyakinan. Ini banyak terjadi di kalangan masyarakat umat beragama, karena wahyu adalah berita yang disampaikan oleh Tuhan kepada Nabi dan Rasulnya untuk kepentingan umatnya. Tentu saja di dunia ini banyak agama, bahkan lebih dari 9 agama yang berkembang dari berbagai varian yang muncul di dalamnya, dan mereka para pengikut umat beragama ini juga mendapatkan pengetahuan tertentu sesuai dengan wahyu yang mereka terima. Kemudian yang kedua, wahyu dapat dikatakan sebagai salah satu sumber pengetahuan karena kita mengenal sesuatu yang bersumber pada kepercayaan. Misalnya adanya hari akhir, adanya siksa kubur, adanya pahala, dan seterusnya, adanya makhluk lain di luar makhluk manusia. Sebagiannya adalah kita mendapatkan dari wahyu. Kemudian bagaimana terkait dengan masalah sumber keyakinan, saudara sekalian? Nah, itu sumber keyakinan itulah kemampuan yang ada pada diri manusia yang diperoleh melalui kepercayaan. Anda yakin Anda bisa. Kemudian kemampuan kejiwaan manusia yang merupakan pematangan dari kepercayaan. Kemudian penjelasan berikutnya, kepercayaan bersifat dinamis dan mampu menyesuaikan dengan keadaan yang sedang terjadi, dan sedangkan keyakinan sangat statis kecuali ada bukti-bukti baru yang akurat dan sesuai. Nah, saudara sekalian, terkait dengan keyakinan ini, kita bisa melihat bahwa seringkali seseorang berdasarkan pada keyakinannya dia melakukan hal-hal yang kadang-kadang di luar nalar. Banyak kasus-kasus yang mungkin terjadi, tetapi
dengan berbasiskan pada keyakinan, maka memungkinkan sekali siapapun orang yang yakin itu kemudian bisa melakukan apa yang selama ini dibayangkan orang itu mustahil. Nah, saudara sekalian, terkait dengan ilmu pengetahuan, saudara sekalian, ciri-cirinya bisa Anda lihat di sini. Ternyata memang kalau yang tadi itu sumber pengetahuan, sekarang ilmu pengetahuan itu sendiri dia memiliki beberapa ciri, diantaranya adalah masalah atau ada persoalan, kemudian ada sikap atau attitude, ada metode atau metode, ada aktivitas activity, ada juga kesimpulan, dan ada juga pengaruh. Dan beberapa poin ini juga bisa Anda dalami secara lebih leluasa dan bebas dengan menggunakan rujukan-rujukan baik dari buku maupun dari beberapa sumber yang tersebar di dunia maya saat ini. Nah, saudara sekalian, ini ilmu pengetahuan. Kemudian jenis-jenis pengetahuan, saudara sekalian, jenis pengetahuan ini juga ada bermacam-macam. Menurut penjelasan dari para ahli, paling tidak ada 1, 2, 3, dan 4. Nah, jenis pengetahuan yang pertama adalah common sense. Ini diartikan dengan good sense juga, yang ini seseorang memiliki sesuatu di mana ia menerima secara baik atau diperoleh dari pengalaman sehari-hari, seperti air dapat dipakai untuk menyiram bunga, makanan dapat memuaskan rasa lapar, dan sebagainya. Ini pengetahuan-pengetahuan biasa saja, yang itu tidak bisa dikatakan apakah itu ilmiah atau tidak, ya biasa saja. Kemudian berikutnya adalah pengetahuan ilmiah atau pengetahuan ilmu, sains. Ini pada prinsipnya, saudara sekalian, merupakan usaha untuk mengorganisasikan dan mensistematisasikan common sense, suatu pengetahuan yang berasal dari pengalaman dan pengamatan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi kalau sudah masuk dalam pengetahuan ilmu atau pengetahuan ilmiah, saudara sekalian, dari pengetahuan biasa tadi kemudian disusun menurut metode ilmiah, maka ketika sudah menjadi disusun menurut metode ilmiah dan kemudian dituangkan dan disampaikan dengan menggunakan sistematika yang runtut, sistematis, logis, maka dia akan bisa menjadi pengetahuan ilmu atau pengetahuan ilmiah. Kemudian yang berikutnya adalah pengetahuan filsafat, pengetahuan yang diperoleh dari pemikiran yang bersifat kontemplatif dan spekulatif, yang kemudian menekankan pada universalitas dan kedalaman kajian tentang sesuatu. Dan yang terakhir, memberikan pengetahuan yang lebih menekankan pada universalitas dan kedalaman kajian tentang sesuatu. Maksudnya sebelum terakhir ini, kemudian terakhir sekali memberikan pengetahuan yang efektif dan kritis. Nah, saudara sekalian, pengetahuan filsafat ini juga bisa sekaligus menjadi semacam pekerjaan filsafat itu sendiri, karena di dalamnya mengandung ciri-ciri atau menu watak, satu, komprehensif, menyeluruh atau dari berbagai aspek, yang kedua bersifat radikal atau kemudian sangat mendasar, dan yang ketiga adalah bersifat bersifat spekulatif. Dan itu yang memang menjadi salah satu poin penting di dalam bertindak atau berpikir filsafat. Dan ini juga masuk dari bagian dari jenis pengetahuan itu sendiri. Nah, kemudian yang terakhir, pengetahuan agama. Ini diperoleh dari Tuhan melalui para utusan-utusannya, bersifat mutlak dan wajib diyakini oleh para pemeluk agama. Kemudian diperoleh dari Tuhan melalui para utusannya yang bersifat mutlak. Mohon maaf, ini pengulangan. Saudara sekalian, ada perbedaan antara pengetahuan filsafat dengan pengetahuan agama. Pengetahuan agama itu ditekankan pada wahyu, merujuk pada wahyu, dan kemudian berlandaskan pemahamannya kepada hati atau keyakinan. Sedangkan pengetahuan filsafat itu pada hal yang sifatnya empiris, logis, yang kemudian penekanannya dilandaskan kepada berpikir rasional. Nah, itu jenis pengetahuan. Sebenarnya di dalam poin ini, saudara sekalian, saya juga menyampaikan beberapa jenis pengetahuan yang disampaikan oleh beberapa tokoh yang lain dengan istilah-istilah yang berbeda. Tetapi secara umum jenis ini insya Allah tidak jauh berbeda. Ini di sini saya sebutkan jenis ilmu pengetahuan menurut Surajio. Ini ada ilmu formal dan ilmu non formal, ada ilmu murni dan ilmu terapan. Nanti Anda bisa membandingkan antara jenis pengetahuan yang tadi saya jelaskan sebelumnya dengan jenis pengetahuan yang dijelaskan oleh Surajio. Begitu juga ini ada ilmu normatif dan ilmu ideografis. Kemudian ada juga ilmu deduktif dan ilmu induktif dan seterusnya. Nah, saudara sekalian, inilah beberapa poin terkait dengan jenis ilmu pengetahuan.
Nah, adapun langkah yang terakhir dari beberapa penjelasan yang baru saya sampaikan tadi, maka ada namanya usaha manusia di dalam memahami dunia. Atau saya ulangi, usaha manusia di dalam memahami dunia. Setidaknya usaha manusia untuk memahami dunia sekelilingnya melalui 3 bidang yang saling berhubungan. Pertama, bidang pengetahuan ilmiah atau yang biasa kita kenal dalam istilah yang umum adalah scientific knowledge, yang merupakan kumpulan hipotesis yang telah terbukti sah. Jadi kita bisa mengatakan menguji teori atau menerapkan teori-teori yang ada. Kemudian yang kedua adalah bidang persoalan ilmiah, scientific problem, yang merupakan kumpulan hipotesis yang dapat diuji tetapi belum dibuktikan sah tidaknya. Dan ini yang sekaligus menjadi inspirasi para ilmuwan, para saintis, para peneliti, bahwa ada persoalan yang terus-menerus muncul, yang itu kemudian harus dicari jawabannya. Bisa jadi scientific knowledge itu tidak memberikan jawaban, maka akan muncul scientific problem, dan seterusnya. Dan yang terakhir adalah bidang penjelasan gaib, mystical explanation, yang merupakan kumpulan hipotesis yang tidak dapat diuji sah tidaknya. Dan ini bersifat personal, sehingga berdasarkan pada usaha ini saudara sekalian, meskipun banyak juga kalangan mistikus dan lain sebagainya menjelaskan tentang pengalamannya, tetapi lagi-lagi karena sebagian dari kita mengandalkan pada dunia empiris, realis, dan materialis, sehingga beberapa penjelasan yang sifatnya mistik ini kadang-kadang diabaikan. Tetapi suatu saat mungkin penjelasan mistik ini akan menjadi diakui, karena dewasa ini di negara barat pun juga sudah mulai mengakui tentang eksistensi pengalaman-pengalaman spiritual baru yang dimiliki oleh kalangan masyarakat dunia. Demikian saudara sekalian, fenomena pengetahuan yang bisa sampaikan pada kesempatan kali ini, dan kita akhiri dengan bersama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.